Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sejarah pembangunan dan ekonomi pada periode Daulah Fatimiyah. Mulanya, Daulah Fatimiyah adalah bagian dari Daulah Abbasiyah. Namun, menjelang akhir abad ke-10, kondisi Daulah Abbasiyah di Baghdad mulai melemah. Karena daerah kekuasaannya yang sangat luas, sudah tidak dapat terkontrol lagi atau sudah memasuki masa disintegrasi. Kondisi seperti ini membuka peluang bagi daulah-daulah kekuasaannya untuk membebaskan diri. Salah satunya adalah Daulah Fatimiyah. Terlebih lagi, orang-orang Daulah Fatimiyah menganut paham Syiah, yang mana hal ini berseberangan dengan paham yang dianut oleh Daulah Abbasiyah, yaitu paham Sunni. Dapat dikatakan juga bahwa Daulah Fatimiyah adalah pihak oposisi bagi Daulah Abbasiyah. Daulah Fatimiyah didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi atau Said Al-Khair pada tahun 297 Hijriah atau 908 Masehi. Ubaidillah Al-Mahdi merupakan keturunan Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah binti Muhammad SAW. Dari nama putri Nabi Muhammad inilah nama Daulah Fatimiyah diambil. Daulah ini berkuasa lebih dari 2,5 abad. Ubaidillah berhasil mendirikan Daulah Fatimiyah yang terpisah dari kekuasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad yang berpaham Sunni. Ubaidillah Al-Mahdi merupakan keturunan Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah binti Muhammad SAW. Dari nama putri Nabi Muhammad inilah nama Daulah Fatimiyah diambil. Daulah ini berkuasa lebih dari 2,5 abad. Ubaidillah berhasil mendirikan Daulah Fatimiyah yang terpisah dari kekuasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad yang berpaham Sunni. Masa kekuasaan yang cukup panjang ini dapat dibagi menjadi 2 periode. Pertama, periode Afrika atau periode Maghrib. Periode ini disebut dengan masa pertumbuhan, perjuangan, dan sangat menentukan perkembangan Daulah Fatimiyah periode selanjutnya. Masa keemasan Daulah Fatimiyah di Afrika diperoleh pada masa pemerintahan Al-Mu'iz Lidinillah. Kedua, periode Mesir atau Masyriq. Dimulai sejak ibu kota Daulah Fatimiyah dipindahkan oleh Al-Mu'iz ke Mesir sampai dengan runtuhnya Daulah Fatimiyah yang ditandai dengan wafatnya khalifah terakhir yang bernama Al-Adhid. Setelah tahu asal-usulnya, kita akan membahas tentang pembangunan dan ekonomi pada periode Daulah Fatimiyah. Untuk itu, kita akan berangkat dengan 2 pertanyaan mendasar. Bagaimana Daulah Fatimiyah dalam waktu yang singkat mampu dengan cepat mencapai kemajuan di segala lini? Dan kebijakan-kebijakan apa saja sih yang diambil oleh para khalifah waktu itu? Untuk menjawab pertanyaan pertama, Eamon Geren dalam karyanya menyatakan bahwa visi pembangunan yang dirintis oleh Al-Mu'iz bersifat egaliter atau sama atau sederajat dan mengutamakan toleransi. Hal inilah yang dijaga dan dijalankan oleh Khalifah Al-Aziz sehingga sistem pemerintahan Fatimiyah hampir sama dengan sistem meritokrasi daripada sistem kerajaan beberapa pemerintahan Islam sebelum mereka, khususnya Umayyah dan Abbasiyah yang mengutamakan nepotisme. Adapun mengenai kebijakan-kebijakan para khalifah yang menjadikan Daulah Fatimiyah mencapai zaman keemasannya adalah sebagai berikut. Pertama, kebijakan oleh Khalifah Al-Mu'iz. Kebijakan penting yang dilakukannya dalam bidang ekonomi adalah mengadakan kunjungan ke seluruh wilayah kekuasaannya untuk mengetahui situasi dan kondisi nyata kehidupan ekonomi rakyat. Kemudian, ia akan menyusun berbagai program yang tujuannya untuk meningkatkan aktivitas produksi dan industri sehingga negara mempunyai pendapatan yang besar dari aktivitas ini, yang mana harapannya kehidupan masyarakat menjadi lebih makmur dan sejahtera. Kedua, kebijakan dari Khalifah Al-Aziz yang menggantikan ayahnya yaitu Al-Mu'iz. Kebijakan yang dilakukannya dalam bidang pembangunan perekonomian masyarakat adalah dengan membangun berbagai usaha penting dalam bidang kebudayaan dan kemasyarakatan. Upayanya tersebut diwujudkan melalui pembangunan fisik dan seni arsitektur. Lantas, siapa tokoh ekonomi pada masa Daulah Fatimiyah?
Tokoh ekonomi pada masa Daulah Fatimiyah adalah Abu Ja'far Ahmad bin Nasr al-Daudi, atau yang lebih dikenal dengan Al-Daudi. Al-Daudi hidup pada masa Daulah Fatimiyah di utara Afrika yang didirikan oleh Ubaidillah al-Mahdi. Mazhab yang dikembangkan oleh pendiri Daulah Fatimiyah di Maghrib Tunisia adalah Syiah Ismailiyah. Peresmian Syiah Ismailiyah menjadi mazhab Daulah Fatimiyah menjadi sumber pertikaian dengan mazhab yang berkembang di masyarakat Maghrib saat itu, yaitu mazhab Sunni. Fenomena kehidupan sosial ini berpengaruh terhadap karya Al-Daudi sebagai ulama Sunni dari mazhab Maliki. Kitab Al-Amwal karya Al-Daudi merupakan otokritik Al-Daudi terhadap paradigma berpikir sekte Syiah dan Al-Zahiriyah, serta sebuah upaya untuk membangun kembali pemikiran Sunni yang ada di kalangan akademisi pada masa tersebut. Sehingga, kitab Al-Amwal menjadi referensi yang sangat otentik. Pemikiran ekonomi Abu Ja'far Al-Daudi. Kitab Al-Amwal Al-Daudi berisi pemikiran ekonomi terkait keuangan publik Islam dan konsep keadilan distribusi dan alokasi. Hal pertama yang akan kita bahas terkait kitab Al-Amwal yaitu keuangan publik Islam. Dalam hal ini, Al-Daudi paling banyak menjelaskan klasifikasi pajak tanah dijadikan sebagai sumber pendapatan negara, baik itu dari hasil perang dengan melihat dari pendapatan suatu wilayah. Pemikiran ini bersumber dari atsar-atsar sahabat. Menurut Al-Daudi, perpajakan dalam Islam ada beberapa jenis. Jenis-jenis pajak yang terdapat dalam kitab Al-Amwal meliputi yang pertama, pendapatan dauriyah atau periodik, sumbernya dari pajak tanah atau kharaj dan pajak keamanan atau jizyah. Yang kedua, goir dauriyah atau non-periodik, sumbernya berasal dari fa'i atau anfal, yaitu harta yang diperoleh dari musuh, dan ghanimah, yaitu barang rampasan perang. Yang ketiga, pendapatan umum negara yang berasal dari zakat. Dan yang terakhir adalah pendapatan khusus negara yang berasal dari tanah yang ditaklukkan melalui perang, tanah yang diperoleh secara damai, tanah yang diserahkan oleh penduduknya karena takut, lahan tidur, dan tanah sawafi dari lembah rimbun Irak. Selanjutnya, kita akan membahas konsep keadilan sosial dalam distribusi Islam yang dijelaskan dalam kitab Al-Amwal. Pendapatan negara yang besar tidak menjamin terciptanya kemakmuran di dalam masyarakat, kecuali didukung oleh sistem yang adil dalam distribusi. Adapun unsur-unsur yang disebutkan Al-Daudi terkait dengan pembahasan ini meliputi: Al-Daudi membagi kepemilikan harta menjadi dua, yaitu kepemilikan individu dan kepemilikan umum. Al-Daudi menilai bahwa seluruh kepemilikan yang ada di dunia hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanyalah sebagai khalifah. Hal ini merupakan prinsip ekonomi Islam. Selain itu, Al-Daudi mengelompokkan distribusi harta menjadi dua. Yang pertama, klasifikasi umum. Pendapatan didistribusikan untuk kepentingan negara. Nantinya, pendistribusian itu akan dibagikan untuk gaji pegawai sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas pegawai. Yang kedua, kepentingan masyarakat. Bentuk distribusinya berupa zakat dan ghanimah. Kurang lebih itulah gambaran dari pembangunan dan ekonomi pada masa Daulah Fatimiyah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.